Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Agustian M. Manalu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat
dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama Anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
jemaat Tuhan, sekarang mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 21 sampai dengan 26 yang mengatakan kepada kita begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Sekarang mari kita berdiri saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu punya kebiasaan yang jarang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada saat sekarang ini gitu, yakni bertemu dalam acara makan bersama. Ada semacam perjamuan yang khusus dari semua anggota jemaat yang ada pada waktu itu, dan semua anggota jemaat itu membawa makanan mereka dari rumah masing-masing. Kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam sebuah acara yang namanya makan bersama gitu. Saudara-saudara yang kasih, itu kebiasaan yang ada yang luar biasa, yang mungkin saat sekarang ini kita hanya melakukannya pada momen-momen tertentu gitu. Tidak setiap saat seperti yang dilakukan jemaat mula-mula gitu. Dalam perjamuan makan bersama itu yang disebut dengan perjamuan kasih itu, semua orang datang membawa apa yang mereka bawa, terus makanan tersebut disatukan dan mereka duduk bersama gitu. Itu merupakan kebiasaan yang sangat menyenangkan. Dan kita sebenarnya rugi karena kebiasaan tersebut sudah tidak ada lagi gitu dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kebiasaan itu merupakan ciri yang menciptakan dan memelihara persekutuan Kristen yang sejati. Tetapi apa yang terjadi dalam cerita Alkitab ini, dikatakan dalam 1 Korintus ini, segala hal dalam perjamuan kudus itu berlangsung dengan salah dan sangat tidak mengenakan. Di dalam jemaat itu ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang sederhana atau orang miskin, ada sekelompok orang yang bisa membawa makanan yang banyak, ada orang hampir tidak bisa membawa apa-apa sama sekali dalam perjamuan kasih itu. Kenyataannya itu ada gitu. Kita tidak bisa pungkiri gitu. Perjamuan kasih sudah pasti menjadi satu kesempatan sebenarnya untuk semua orang menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu yang ada gitu. Tetapi rupa-rupanya di jemaat ini, seni berbagi ini sudah hilang. Sudah tidak membagikan makanan mereka menurut apa mereka sajikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mereka menyajikan dengan kelompok-kelompok tertentu dan kelompok-kelompok orang yang bawa makanan banyak berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai makanan yang banyak, sedangkan orang-orang yang sederhana, yang miskin tidak bisa memperoleh apa-apa gitu. Akibatnya makan bersama itu yang diharapkan menghapuskan, yang sebenarnya menghapuskan perbedaan sosial itu di antara mereka gitu, tidak terjadi. Tak diragukan lagi, tak dihindarkan lagi, pasti Paulus marah terhadap situasi dan kondisi ini. Kenapa demikian? Karena
adalah lebih baik jika kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu jemaat itu yang memiliki pendapat-pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya itu harusnya bersatu. Itu yang terjadi, saudara-saudara gitu. Kalau kita katakan ya beginilah, memiliki semangat religius tanpa fanatik religius yang ekstrim, itu ketaatan yang benar, kata Paulus begitu katanya. Ketika kita berbeda pandangan misalnya dengan orang lain dalam persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan misalnya, saudara-saudara yang kasih, kita dapat memahami dan bersimpatik dalam perbedaan itu, dalam perbedaan persekutuan itu dengan cara menerima satu dengan yang lainnya, menerima perbedaan satu dengan yang lainnya, dan kemudian kita mempunyai satu pengertian di tengah-tengah kehidupan yang ada gitu, sebagai orang percaya. Itu yang harus terjadi dalam perjamuan kasih itu misalnya, kalau kita tarik dalam saat sekarang ini gitu. Hal yang kedua, saudara-saudara, jemaat mula-mula itu mengingatkan kepada kita gitu Pak, dalam hidup kita sebagai orang percaya gitu. Dengan tegas, ada orang-orang yang memang bisa, mampu, ada orang-orang yang biasa-biasa saja, atau kalau zaman mula-mula dulu ada orang-orang yang betul-betul merdeka, ada yang betul-betul pernah menjadi budak, ada orang-orang yang memang orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Itu kenyataan yang ada gitu di tengah-tengah kehidupan yang ada. Nah, karena itu sebagai gereja sebenarnya mereka itu harus mengangkat yang namanya perbedaan itu harus segera diselesaikan dengan baik. Dan ketika diselesaikan secara baik, menerima satu dengan yang lainnya, maka permasalahan yang ada akan bisa diselesaikan dengan baik. Contoh, misalnya saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, soal perempuan. Contoh mengenai yang namanya harga diri sebagai seorang warga jemaat biasa, sebagai kaum buruh. Contoh yang namanya menghapuskan kemiskinan, contoh yang namanya menjauhkan daripada hal-hal perbudakan gitu. Itu bisa diselesaikan dalam pertemuan-pertemuan itu, saudara-saudara. Bahwa di dalam kerangka kasih Allah, manusia itu di hadapan Tuhan itu sama. Tuhan Yesus, dia hidup untuk kita, dan kemudian dia hidup di dunia ini, dan dia mati, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati untuk kita. Semua sama, tidak ada perbedaan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Karena itu sebagai jemaat, kalau terjadi perbedaan-perbedaan kelas di tengah-tengah kehidupan yang ada, saudara-saudara, terus berlangsung terus, yang mengakibatkan pemahaman-pemahaman yang salah, saudara-saudara yang kasih, itu tidak menggambarkan sebuah jemaat, sebuah kesatuan tubuh Kristus gitu. Apa yang dipersatukan Allah itu tidak muncul gitu di tengah-tengah hidup yang ada gitu. Ini dari cerita tentang jamuan kasih itu, saudara-saudara. Jadi yang mau dikatakan itu, saudara-saudara yang kasih, bahwa perjamuan kasih yang diajarkan oleh jemaat mula-mula itu, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu lewat Paulus, saudara-saudara, adalah kesempatan orang untuk berkumpul dalam suasana persahabatan, satu kesatuan. Misalnya seperti sekarang ini, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini, dalam suasana persatuan, dalam persahabatan yang ada orang yang mampu, ada orang yang memang bisa, kenapa tidak memberi kepada orang yang tidak mampu? Itu kan kebersamaan sebagai orang percaya. Itu catatan kedua. Catatan yang ketiga, saudara-saudara, sebuah jemaat yang benar katanya menurut kehendak Tuhan harus yang namanya berbagi. Orang Kristen sejati tidak dapat kuku dengan sikap memiliki sangat banyak sementara orang lain tidak bisa memiliki apa-apa. Karena orang Kristen diajarkan, kita sebagai orang percaya diajarkan bahwa kita harus memberikan kepada teman-teman kita yang lain, membagikan hak-hak mereka.
Ini yang harus terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita tidak hanya bertopang dagu atau kita hanya berdoa terus kemudian saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus kita tidak menolong orang lain. Paling tidak kita mulai dari jemaat kita lah, sebagai jemaat GPIB, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, saudara-saudara yang kasih kita yang berlebihan. Kenapa tidak di tengah-tengah hidup yang ada itu? Beda pendapat itu biasa, tetapi tidak bisa memecah belah jemaat. Beda status sosial biasa-biasa saja. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin, semua di hadapan Tuhan sama. Tetapi jangan menyebabkan perbedaan itu kita terpecah belah, tetapi kita harus bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita sebagai kepala gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, karena Tuhan mengajarkan kepada kami dalam jamuan kasih yang boleh terjadi di dalam Korintus, menjadi pelajaran bagi kami bahwa status sosial kami satu dengan yang lainnya di hadapan-Mu tidak ada ya Bapa di surga, bahwa Engkau mati untuk semua orang supaya Engkau bangkit untuk semua orang, supaya orang-orang yang ada termasuk kami diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu ketika persekutuan itu terjadi ya Bapa di surga satu dengan yang lainnya, kami harus saling mendukung, saling menopang dalam persahabatan di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, baik dalam cara tutur kata kami, dalam kami bertindak maupun kami berlaku dalam hidup yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau menolong kami dalam minggu kerja kami yang sudah kami lalui. Kau menemani kami dalam situasi saat sekarang ini ya Bapa di surga,
ketika kami harus tinggal di rumah, ketika kami harus tetap memelihara kesehatan kami, ketika kami harus bekerja karena pekerjaan yang ada menuntut kami untuk hadir di tempat-tempat kami berkantor, dimanapun mereka berada, dimanapun kami berkantor, ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami, menyertai anak-anak kami, ya Bapa di surga, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, walaupun mereka saat sekarang ini harus menikmati sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, ya Bapa di surga. Tuhan menemani kekasih-kekasih kami, anak-anakmu ini, ya Bapa di surga, sehingga mereka di tingkat SLTA boleh menyelesaikan studi mereka, mereka boleh lulus, ya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga nanti selanjutnya tingkat SLTP maupun SD, mereka harus melanjutkan studi mereka di tempat yang lebih tinggi dari yang ada saat sekarang ini. Bersamalah dengan mereka, ya Bapa di surga, bersamalah dengan kami sebagai keluarga Allah, bersamalah dengan kami sebagai orang tua. Tuhan berkati dan sertai kami, besertalah dengan segala pekerjaan-pekerjaan kami, besertalah dengan masa pensiun kami maupun dalam segala usaha kami. Tuhan akan menemani kami, ya Tuhan Yesus Kristus, menolong dan menyertai kami. Besertalah dengan kami ketika kami boleh menikmati pertambahan usia yang ada. Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usia kami di minggu berjalan ke depan ini. Kami percaya ketika kami bertambah usia maupun ketika kami bertambah usia perkawinan kami harus berbicara tentang Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah kami, yang selalu menolong dan menyertai kami dalam situasi dan kondisi apapun. Bersamalah dengan kami, ya Bapa di surga, ketika kami usia lanjut dan ketika kami sakit, Tuhan akan kunjungi kami, ya Bapa di surga. Tuhan berkati supaya dalam kesakitan yang ada kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Engkau selalu menggendong kami dan akan menyembuhkan kami. Bersamalah dengan kami, ya Bapa di surga, ketika kami sakit, kami harus terbaring di rumah sakit ataupun harus terbaring di rumah-rumah yang ada. Bersamalah dengan kami, ya Tuhan Yesus Kristus, ketika kekasih-kekasih kami harus menjadi orang yang sakit karena pandemi COVID-19 ini, ya Bapa di surga. Tuhan berkati mereka, Tuhan temani mereka dalam kesakitan yang ada, supaya mereka boleh menikmati kesembuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menderita karena hal itu, dan Tuhan sembuhkan mereka. Demikian juga akan warga masyarakat yang ada, ya Bapa di surga. Tuhan berkati dan besertalah dengan kami dalam minggu kerja kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi yang kami tahu, Tuhan menolong dan menyertai kami. Tuhan menolong dan mengajarkan kami untuk kami saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya Bapa di surga, yang tentunya mempengaruhi seluruh bidang kehidupan yang ada, termasuk perekonomian yang harus kami alami, ya Bapa di surga. Ketika kami berkekurangan, Tuhan akan memberkati kami lewat tangan-tangan Tuhan, lewat anak-anak Tuhan yang akan menolong sesama, karena Tuhan mau memakai orang-orang yang berlebihan dengan segala harta yang ada supaya membagikan satu dengan yang lainnya, supaya orang lain juga boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan lewat orang-orang yang berkelebihan, termasuk kami sebagai jemaat Yudea, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya tidak ada orang yang mati kelaparan, supaya tidak ada orang yang mati karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Tuhan mau memakai kami sebagai jemaat-Mu, sebagai orang Kristen, sebagai sesama kami. Bersamalah dengan kami, ya Bapa di surga, dalam minggu berjalan ini. Bersamalah dengan pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin dunia ini, supaya pandemi COVID-19 ini boleh berakhir karena pertolongan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup yang ada. Bersamalah dengan GPIB, ya Tuhan Yesus Kristus,
bersamalah dengan majelis sinode, bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang ada, supaya kami bersama-sama boleh menanggulangi segala pergumulan-pergumulan kami karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan menghadirkan kami supaya kami mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dalam karya dan kerja kami dalam minggu berjalan ini. Bersamalah dengan orang-orang yang berjuang untuk mereka boleh menyembuhkan orang-orang lain sebagai perpanjangan tangan Tuhan, baik dokter, perawat, baik tim medis lainnya, ataupun alat-alat keamanan negara, TNI dan Polri, supaya pandemi ini boleh kami selesaikan secara baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Karena itu berkati kami ya Bapa di surga, kami yang sebagai jemaat Yudea, bersama dengan masyarakat Tangerang pada umumnya, PSBB yang ada, kami boleh jalani seturut dengan kehendak Tuhan supaya kami bertambah sehat, kami boleh memperoleh kekebalan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya pandemi ini tidak mengenai kami, tetapi karena pertolongan dan anugerah Tuhan kami boleh melaluinya. Berkati jemaat Yudea ya Tuhan Yesus Kristus, berkati para presbiternya, berkati akan unit-unit misioner yang ada, berkati akan warga gerejanya yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Tolong kami dalam minggu berjalan ini, tolong pemimpin bangsa dan negara kami, tolong gereja-gerejamu, bahkan pemimpin kami yang ada di Provinsi Banten ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebagai persembahan tulus dan benar, itu ibadah.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dengan bergilir ganti. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Jemaat, dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.